Hello everyone, welcome to my channel Tito Chance. Firstly, allow me to introduce myself. My name is Tito Satrio. You can call me Tito. Today I make this video for students who want to learn about economics but in international curriculum. So all of you that learn about economy in national school can learn also about economics but in international curriculum, and maybe we will compare each other about between economy and economics. So yeah, I hope this video is useful for you. Thank you. So in the next slide, we will learn, or we will gonna talk about content of this lesson. I divide chapter 1 into some part. In this video is part 1, and in the another video is part 2, or maybe till part 3 or part 4, I don't know, but in this time I make chapter 1 in part 1. We gonna talk about basic economic ideas and resource allocation. This is what you will find in this economics lesson. Firstly, fundamental economic problem of limited resources and unlimited wants. Secondly, scarcity and the inevitability of choices that have to be made by individuals, firms, and governments. And thirdly, opportunity cost. Fourthly, the basic question of what, how, and for whom production take place have to be addressed in all economies. And the last one is the meaning of the term ceteris paribus. Jadi di slide ini kita akan mempelajari mengenai basic economics ideas and resources allocation. Jadi chapter 1 ini nanti akan saya bagi menjadi beberapa bagian supaya videonya tidak terlalu lama. Pada konten atau part 1 ini saya membagi menjadi 5 sub bagian, yaitu masalah ekonomi fundamental dari sumber daya yang terbatas, namun kita dihadapkan dengan keinginan kita yang notabene sebagai manusia yang tidak terbatas. Kemudian secondly, scarcity. Jadi scarcity adalah kelangkaan, dan dari kelangkaan ini kita dihadapkan pada suatu pilihan yang harus kita buat sebagai seorang individu, perusahaan, dan pemerintah. Dan thirdly, yang ketiga, we will discuss about opportunity cost, biaya peluang. Jadi ketika kita memilih sesuatu, kita harus melepaskan sesuatu, gitu ya. Dan yang keempat, the basic questions of what, how, for whom production take place have to be addressed in all economies. Jadi yang keempat ini kita akan membicarakan mengenai pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai apa, bagaimana, dan untuk siapa kegiatan produksi itu dilakukan dan dialamatkan pada siapa di dalam suatu perekonomian. Dan yang terakhir, the last one adalah arti atau makna dari asumsi yang terkenal di dalam ekonomi, yaitu ceteris paribus. Itulah yang akan kita pelajari di part 1 chapter 1. Jadi sumbernya saya ambil dari buku karya Pauline Bamford dan Mr. Grant, Cambridge International AS and A-Level Economics Coursebook 3rd edition. Buku ini diterbitkan tahun 2015. Jadi Cambridge ini biasanya selalu mengupdate bukunya gitu. Bukunya konsep dasarnya tidak pernah berubah, namun studi kasusnya akan selalu diupdate oleh mereka dengan studi kasus terbaru seperti itu. And in the next slide, we're gonna talk about fundamental economic problem of limited resources and unlimited one. You may have seen TV programs about the misery of unemployment and poverty. You may have read about the difficulties caused by inflation or heard politicians discuss exchange rate crisis on the evening news. You may also be aware of debates surrounding issues such as the acute shortage of skilled labor, the benefit of greater liberalization in international trade, the problems of global warming, and the population explosion in many developing economies. This is the fact that we have scarce resources to satisfy our unlimited want as a result of this problem, which is sometimes called the problem of scarcity.
We have to make a choice, and it is the task of the economists to explain and analyze the nature of choice facing economic agents such as consumers, producers, and government. Jadi di slide ini kita akan belajar mengenai masalah ekonomi fundamental dan terbatasnya sumber daya namun dihadapkan dengan keinginan kita yang tidak terbatas gitu ya. Kita kan sebagai manusia pasti mempunyai kecondongan sifat yang greedy atau rakus atau serakah gitu ya. Jadi sehingga keinginan kita itu sebenarnya sebagai manusia secara manusiawi kita tidak terbatas. Nah, di part ini dikasih suatu diberikan sesuatu gambaran kalau kamu tuh mungkin selalu atau sering melihat program TV yang memberitakan mengenai penderitaan dari para pengangguran dan orang-orang yang miskin atau kemiskinan, atau kamu mungkin juga pernah membaca kesulitan-kesulitan perekonomian yang disebabkan oleh inflasi, atau mendengar politisi atau politikus berdiskusikan tentang krisis nilai tukar pada suatu acara berita. Dan yang ketiga, kamu mungkin pernah melihat atau mendengar debat mengenai masalah seperti kekurangan tenaga kerja yang terampil, kemudian manfaat yang sangat besar dari liberalisasi perdagangan internasional, dan masalah pemanasan global, atau juga mengenai ledakan populasi penduduk di banyak negara-negara berkembang. Nah, ini adalah fakta yang harus kita hadapi bahwa sumber daya yang tersedia yang untuk memenuhi keinginan kita itu sebenarnya jumlahnya terbatas. Jadi karena sumber daya jumlahnya terbatas sedangkan keinginan kita yang tidak terbatas, kita dihadapkan suatu problem yang mana problem ini disebut sebagai scarcity atau kelangkaan. Kita harus membuat pilihan karena keinginan kita yang tidak terbatas tadi dihadapkan dengan sumber daya yang terbatas. Jadi kita harus membuat suatu pilihan. Nah, karena masalah ini para ekonom harus menjelaskan dan menganalisis mengenai pilihan-pilihan yang dihadapi oleh agen-agen ekonomi. Agen-agen ekonomi itu siapa aja? Ada konsumen, ada produsen, dan juga ada pemerintah. Itulah masalah ekonomi fundamental dan keterbatasan sumber daya dan keinginan kita sebagai manusia yang tidak terbatas. In this part or in this slide, we gonna talk about terms. In some part or in each chapter, we will find some terms, important terms that we have to define. Yeah, term 1 is about resources, and then wants, scarcity, and choice. Resources is inputs available for the production of goods and services. Want is needs that are not always realized, and scarcity, a situation in which wants and needs are in excess of the resources available, and choices is underpins the concept that resources are scarce, so choice have to be made by consumers, firms, and governments. And the term 2, fundamental economic problem, is scarce resources relative to unlimited wants. Scarcity and choices, the fundamental problem in economics is that resources are scarce and wants are unlimited, so there is always a choice required between competing uses for the resources. This is the first of a line of 5 key concepts that are central to the subject content of the Cambridge International AS level and A level economics syllabus. This concept is a recurring theme, particularly in this first chapter. Jadi, tadi kan kita udah membahas ya mengenai masalah-masalah fundamental perekonomian. Fundamentalnya itu apa? Nah, dari pembahasan kita tadi itu, di buku ini itu memberikan term-term atau istilah-istilah penting yang harus kita ingat gitu ya. Kenapa kita harus mengingat term atau istilah ini? Karena biasanya di soal Cambridge itu kamu nanti di soal esai terutama ya, kalau soal multiple choice mungkin relatively easy ya, but in the esai you have to define some term. Jadi kamu harus mendefinisikan beberapa term baru kemudian menjelaskan mengenai alur atau logika atau rasional atau kerangka berpikir dari masalah itu dikaitkan dengan teori ekonomi. Istilah yang pertama itu adalah resource. Resource itu sumber daya. Jadi sumber daya itu adalah inputs yang tersedia untuk
kegiatan produksi barang dan jasa. Input ini kalau di dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan faktor produksi. Faktor produksi yang digunakan ketika kita akan memproduksi barang atau jasa. Contohnya kayak tanah, kemudian modal, kemudian tenaga kerja, kemudian ada lagi entrepreneurship dan lain sebagainya. Nah, production inputs atau faktor production ini harus kita miliki agar dapat memproduksi barang dan jasa. Kemudian yang kedua adalah terms wants. Wants adalah keinginan. Jadi itu adalah keinginan kita yang tidak selalu terrealisasi ya. Karena keinginan kita kan nggak terbatas ya sebagai manusia, namun dihadapkan dengan sumber daya yang terbatas. Lalu kemudian karena keinginan kita tidak terbatas dan sumber daya kita terbatas, maka we face scarcity. Kita dihadapkan dengan scarcity atau dihadapkan dengan kelangkaan gitu ya. Kelangkaan ini adalah suatu situasi di mana keinginan itu melebihi dari sumber daya yang tersedia. Jadi kita nggak bisa memenuhi semua keinginan kita, memenuhi semua kebutuhan kita karena kita dihadapkan dengan sumber daya yang terbatas gitu. Lalu term yang keempat adalah choice. Choice itu pilihan ya. Dari konsep sumber daya yang langka, jadi kita harus membuat suatu pilihan. Nah, pilihan ini harus dibuat atau konsumen, perusahaan, dan pemerintah itu dihadapkan pada posisi di mana mereka harus membuat keputusan karena keinginan manusia atau keinginan mereka yang tidak terbatas, namun mereka dihadapkan dengan sumber daya yang terbatas. Itu yang keempat. Yang kelima adalah fundamental economic problem. Fundamental economic problem atau masalah ekonomi yang fundamental adalah sumber daya yang langka dibandingkan atau relatif to unlimited one. Jadi sumber daya yang langka tapi kita dihadapkan dengan keinginan kita yang tidak terbatas atau keinginan kita yang tidak terbatas dihadapkan dengan sumber daya yang terbatas. Dan yang term yang terakhir adalah scarcity and choices, the fundamental problem. Jadi kita dihadapkan dengan kelangkaan dan pilihan ya. Jadi karena masalah fundamental ekonomi adalah sumber daya yang langka dan keinginan kita yang tidak terbatas, jadi akan ada selalu sebuah pilihan yang harus dibuat atau dibutuhkan antara penggunaan sumber daya yang ada. Jadi inilah 5 konsep kunci dari konten atau subjek economics yang ada di Cambridge International AS Level and A Level Economics Syllabus. Jadi ini adalah 5 kata kunci utama di dalam silabus ekonomi untuk kurikulum Cambridge yang akan dibahas satu persatu di chapter ini. And now I'm gonna talk and describe about production factor or inputs in this part. In economics, we categorize the resource available to us into 4 types. These are known as factors of production. Firstly is land. This factor is the natural resources. It includes the surface of the earth, lakes, rivers, and forests. It also includes mineral deposits below the earth and the climate above, as well as the small area of land that makes up a worm of our factory. The reward for owning land is the income that is generated. And secondly is labor. This factor is the human resource, the basic determinant of which is the nation's population. Not all of the population is available to work because some are above or below the working population age and some choose not to work. The reward for labor is the wage or salary that is paid. And thirdly, capital. This factor is any man-made aid to production. In this category, we should include a simple spade and a complex car assembly plant, capital goods, help land and labor produce more units of output. They improve the output from land and labor. The reward to capital is the rate of return that is earned. These 3 factors are organized into units of production by firm. And the 4th factor of production is entrepreneur.
This factor carry out two functions. First, the enterprise factor organize the other three factors of production. Second, enterprise involves taking the risk of production, which exists in a free enterprise economy. Some firms are small with few resources. The functions of enterprise are undertaken by a single individual, the entrepreneur. In larger, more complex firms, the functions are divided, with salary managers organizing the other factors and shareholders taking the risk. The return for enterprise is the profit that are made. Nah, so in this part itu kita akan membicarakan mengenai faktor produksi. Ingat ya, tadi faktor produksi adalah hal-hal atau faktor atau input yang dibutuhkan ketika kita akan melakukan kegiatan produksi, baik memproduksi barang maupun memproduksi jasa. Nah, faktor produksi ini ada 4. Yang pertama adalah land atau tanah. Jadi faktor produksi ini itu sebenarnya adalah sumber daya alam yang terdiri dari seluruh yang di permukaan bumi, kemudian sungai, kemudian danau, hutan, juga kandungan mineral yang terkandung di dalam bumi dan iklim di atas, kemudian area tanah yang digunakan untuk pertanian atau factory, dan kemudian imbalan atau imbal hasil atau imbalan yang diberikan kepada pemilik tanah adalah income yang dapat di-generate, jadi pendapatan yang dapat di-generate. Kemudian kalau labor itu adalah faktor produksi, di mana faktor produksi ini adalah sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu merupakan faktor penentu yang paling menentukan kegiatan produksi. Jadi ini tersedia di dalam populasi suatu negara. Tidak semua penduduk itu tersedia atau mampu untuk bekerja, karena banyak dari mereka di atas atau di bawah usia angkatan kerja atau usia tenaga kerja gitu ya. Mungkin bisa anak-anak, kemudian bisa juga orang-orang tua yang sudah pensiun, itu mereka nggak mungkin lagi untuk tersedia untuk bekerja. Tapi kalau anak-anak itu nanti akan menjadi tenaga kerja, tapi itu nanti ketika mereka masih anak-anak, mereka belum tersedia atau belum boleh untuk bekerja. Kemudian juga sebagian lainnya untuk itu mungkin mereka bisa bekerja, tapi pada faktanya mereka untuk memilih untuk tidak bekerja atau biasa disebut dengan pengangguran terbuka gitu ya. Imbalan yang diberikan kepada labor itu biasa disebut dengan wage atau salary, upah atau gaji yang dibayarkan kepada mereka. Yang ketiga adalah faktor produksi capital atau modal ya. Faktor produksi ini adalah faktor produksi yang diberikan oleh pemilik produksi gitu ya. Kayak contohnya itu mungkin kayak spade, kemudian complex car assembly plant, kemudian ada barang-barang modal yang membantu di dalam mengolah tanah atau membantu labor untuk memproduksi barang-barang atau jasa ya. Mereka itu meningkatkan output dari tanah dan meningkatkan kinerja dari tenaga kerja gitu ya. Imbalan yang diberikan kepada pemilik capital itu biasa disebut dengan rate of return yang dapat diperoleh gitu. Rate of return. Jadi secara mudahnya capital itu adalah modal. Orang yang memiliki modal yang meminjamkan atau menyerahkan modalnya kepada perusahaan atau pada perorangan yang memproduksi suatu barang, mereka akan memperoleh yang namanya rate of return. Kenapa rate of return? Karena modal itu kecenderungannya berbentuk uang, jadi mereka nanti dapat tingkat suku bunga gitu. Tapi tidak selalu capital itu adalah uang, bisa juga itu barang. Lalu yang terakhir ada entrepreneur. Faktor produksi ini itu sebenarnya menggerakkan dua faktor produksi yang dari 3 tadi, yaitu dia menggerakkan land dan juga capital gitu ya. Karena entrepreneurs ini sebenarnya adalah jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh seseorang atau juga bisa juga dimiliki oleh si labor gitu ya. Kemudian enterprise itu terlibat di dalam resiko dari produksi gitu ya. Lalu kemudian kalau di perusahaan-perusahaan kecil itu sumber dayanya mungkin ya si pemiliknya yang merupakan entrepreneur. Kemudian kalau untuk
perusahaan untuk karakter atau model atau karakter yang lebih besar, misalnya perusahaan gitu ya, perusahaan yang kompleks yang ada manajer, kemudian ada banyak pekerja gitu ya, pabrik-pabrik. Nah, itu biasanya perusahaan kompleks firm ini fungsi atau bagian-bagiannya akan dibagi-bagi berdasarkan keahlian. Nah, biasanya dilakukan dengan manajer. Jadi perusahaan menggaji manajer untuk mengorganizing atau mengelola dari faktor-faktor produksi yang ada. Nah, imbalan yang diberikan kepada enterprise adalah laba yang dihasilkan. Seperti itu. After we discuss and describe about inputs or production factor, now we gonna talk and define some important terms that appear in slide before ya. Firstly, the most important term from that describing is labor. What is labor? Labor is human resources available in an economy. And secondly, capital, a man-made aid to production. And thirdly is entrepreneur. Entrepreneur is organized production and is willing to take risk. Jadi penjelasan di slide sebelumnya itu ada beberapa term atau istilah-istilah penting yang harus kita ingat. Yang pertama yaitu adalah labor atau buruh atau tenaga kerja. Labor adalah sumber daya manusia yang tersedia di dalam suatu perekonomian atau di dalam suatu negara. Kemudian capital. Capital itu adalah a man-made aid to production yang biasanya bentuknya itu bisa barang, bisa juga uang. Dan yang ketiga entrepreneur. Entrepreneur itu adalah kemampuan seseorang untuk memproduksi atau mengorganisasi kegiatan produksi dan mau untuk mengambil risiko. Gitu ya. Nah, masing-masing dari term tersebut lagi-lagi biasanya muncul di dalam tes atau final exam dari Cambridge exam, di mana kamu nanti di esai akan diberikan soal kasus dan kamu harus mendefinisikan term-term penting yang muncul di dalam kasus tersebut, lalu kemudian menggunakan penalaran kalian dan logika kalian untuk mendefinisikan dari masalah tersebut dihubungkan dengan teori yang ada di dalam buku Cambridge. Seperti itu. Okay, let's go on to the next slide. In this slide, we are gonna talk about the definition or description about production and consumption. Okay. Resources are combined in the process of production to create goods and services. Goods and services have the capacity to satisfy wants. The process through which individuals use up goods and services to satisfy wants is known as consumption. Some goods, such as a chocolate bar, are quickly used up to satisfy our wants. Other things satisfy wants over a longer period. These are called consumer durables. Examples of consumer durables include television sets, refrigerators, and vehicles. The closest planet to the sun and the smallest one. From our discussion, we find two terms that we should define. Firstly, we find production. What is production? Production is the process of creating goods and services in an economy. And secondly, the second term is consumption. Consumption is the process by which consumers satisfy their wants. Jadi kita akan membicarakan pendefinisian atau pembahasan mengenai produksi dan konsumsi. Jadi sumber daya itu dikombinasikan ya di dalam proses atau kegiatan produksi untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Barang-barang atau jasa-jasa memiliki kapasitas untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan kita, gitu ya. Proses yang dilalui atau proses ketika individu menggunakan barang atau jasa untuk
memuaskan keinginannya itu dikenal dengan istilah konsumsi ya. Banyak barang seperti coklat itu barang-barang jenis barang yang sekali pakai atau sekali consumption itu langsung habis. Atau ada juga barang-barang yang bisa dikonsumsi berkali-kali over a longer period, itu ya, bisa dikonsumsi lebih dari sekali. Misalnya itu disebut dengan consumer durable atau barang-barang yang bisa dikonsumsi oleh konsumen berkali-kali. Sebagai contohnya dari consumer durables itu televisi, kemudian kulkas dan kendaraan, ya. Lalu kemudian ada dua term atau dua istilah penting yang harus kita definisikan. Yang pertama adalah produksi dan yang kedua adalah konsumsi. Produksi adalah proses menghasilkan barang dan atau jasa di dalam suatu perekonomian. Sedangkan konsumsi itu adalah proses di mana ketika konsumen berusaha untuk memuaskan keinginan mereka. Ya, proses di mana konsumen itu memuaskan keinginan mereka dengan cara menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. So, in this slide, we are gonna talk and define of unlimited wants. We can all identify certain basic needs that must be satisfied if we are to stay alive. This includes the obvious essentials of food, shelter, and clothing. We might also identify those wants that are clearly less essential but we think improve our quality of life. This might include television, set, cars, trips to the cinema, and so on. These are sometimes called luxury. But it is important to remember that what might be a luxury for one individual may be considered an essential for others. This is because we all have a scale of preference with our more urgent wants at the top and the less urgent ones at the bottom. Each individual scale of preference is a product of a complex set of influence involving culture, upbringing, and life experience. These together influence our like and dislike. All of this points to the fact that we can never imagine a time when all our wants are satisfied. Our wants are continually expanding and changing, despite the fact that we are continually finding new, more efficient way to produce more and more goods and services with the resources available to us. We are still faced with the fundamental economic problem that we have limited resources and unlimited one. As stated earlier, this is sometimes called the problem of scarcity, and as a result, we have to make choice. Ya, jadi di part ini kita akan mendefinisikan mengenai keinginan kita yang tidak terbatas ya. Kita semua dapat mengidentifikasikan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok yang harus kita penuhi atau juga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar kehidupan kita bisa berjalan gitu ya. Ini termasuk makanan, kemudian tempat tinggal dan pakaian. Kita mungkin juga mengidentifikasikan keinginan tersebut. Mungkin kita mendefinisikan bahwa barang-barang tersebut itu kurang pokok, tetapi kita butuh lebih daripada itu gitu ya. Kita beli untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Kayak kita pengen punya televisi, kemudian mobil, dan jalan-jalan ke bioskop dan lain-lain. Hal-hal ini kadang disebut sebagai barang-barang mewah, tetapi penting untuk kita ingat bahwa mungkin suatu barang yang dianggap mewah oleh seseorang, mungkin bagi orang yang lain barang-barang tersebut merupakan barang-barang pokok gitu ya. Nah, ini karena kita semua mempunyai skala preferensi atau skala kebutuhan yang berbeda-beda. Dari yang paling kita butuhkan di tingkat paling atas dan yang paling tidak kita butuhkan itu yang paling bawah. Masing-masing skala preferensi individual itu adalah suatu produk kompleks yang dipengaruhi oleh budaya, kemudian pengalaman hidup dan lain sebagainya.
ya. Ini semua mempengaruhi dari preferensi kita, suka atau tidak suka gitu. Nah, dari sini faktanya bahwa kita tidak akan pernah bisa membayangkan semua kebutuhan kita itu terpenuhi ya. Kebutuhan kita itu secara continually atau secara berkelanjutan itu pasti berkembang dan berubah. Meskipun faktanya bahwa kita akan menemui hal-hal baru nanti ke depannya, kita dapat memproduksi barang dan jasa secara lebih efisien dengan sumber daya yang tersedia, kita masih dihadapkan dengan masalah ekonomi fundamental di mana kita memiliki sumber daya terbatas dan keinginan yang tidak terbatas. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa terkadang masalah dari kelangkaan adalah hasil kelangkaan adalah suatu hasil di mana kita harus membuat keputusan karena kita dihadapkan dengan kelangkaan. Now we gonna talk about choice and opportunity cost. Given limited resources and unlimited wants, we have to choose which ones to satisfy. The true cost of any choice we make between alternatives is expressed by economies through the notion of opportunity cost. This looks at the cost of our choice in terms of the best alternative foregone. For example, suppose you were given a $15 gift voucher for your birthday. You could either buy a new DVD that costs $15 or 2 paperback books for $7.5 each. It is clear that you could not have the DVD and the books. The opportunity cost of the DVD, therefore, is the 2 paperback books. Jadi di sini kita akan membicarakan mengenai pilihan dan biaya peluang, gitu ya. Karena kita dihadapkan dengan sumber daya yang terbatas, sedangkan keinginan kita yang cenderung tidak terbatas, kita harus memilih barang atau yang mana yang akan kita penuhi atau yang akan kita puaskan, gitu ya, akan keinginan kita atau kebutuhan kita. Nah, biaya yang sesungguhnya dari membuat suatu pilihan itu diekspresikan oleh ekonom dengan istilah opportunity cost. Jadi ketika kamu memilih A, maka kamu harus mengorbankan B. Ketika kamu memilih B, kamu harus mengorbankan A. Nah, yang kamu korbankan itu biasa disebut dengan opportunity cost. Nah, di sini buku economics kasih contoh. Jadi ketika kamu memiliki voucher sebesar $15 untuk ulang tahunmu, dari voucher itu kamu bisa beli. Apakah kamu bisa membeli DVD dengan harga $15 atau kamu beli 2 paperback book yang harganya $7,5 masing-masingnya, gitu ya. Jelas bahwa di sini kamu tidak bisa memiliki DVD dan paperback books secara bersamaan, gitu ya. Kamu nggak bisa beli dua-duanya, kamu tetap harus memilih satu, gitu. Jadi kamu mau beli DVD atau kamu mau beli buku paper book. Nah, opportunity cost dari membeli DVD adalah 2 paperback books, gitu ya. Jadi kalau kamu beli DVD ya berarti opportunity cost-nya ya 2 paperback books, gitu. Now is basic question, what to produce, how and for whom. Pertanyaan dasar ini kalau di ekonomi biasa disebut dengan masalah ekonomi modern. Apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa itu diproduksi, barang tersebut diproduksi, ya. Itu namanya basic question atau biasa disebut dengan masalah ekonomi modern. Kalau masalah ekonomi klasik itu adalah distribution, consumption, dan production. Distribusi, konsumsi, dan produksi. Slide, we will talk about basic questions, what to produce, how, and for whom. Firstly, we will describe about what to produce. What to produce
Because we cannot produce everything, we need to decide what to produce and in what quantities. We have to choose, for example, whether to produce lots of goods and services such as food, clothing, and vehicles to improve our standard of living, or whether we need to produce a lot of military hardware to improve our defense. And secondly is how to produce. How to produce? This question arises since resources are scarce in relation to unlimited one. We need to consider how resources are used so that the best outcome arises. We need to consider how we can get the maximum use out of the resources available to us. It should be noted, however, that other issues besides purely economic concern should be considered when deciding how to produce. And the last one is for whom to produce. For whom to produce, because we cannot satisfy all the wants of all the population, decisions have to be taken concerning how many of each person's wants are to be satisfied. On a board level, we need to decide whether everyone is going to have a more or less equal share of what. Jadi, di slide ini kita membahas mengenai pertanyaan dasar dalam ekonomi, atau biasa disebut dengan masalah ekonomi modern, yang terdiri dari apa yang akan diproduksi, kemudian bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai what to produce, apa yang akan diproduksi. Karena kita tidak dapat memproduksi semuanya, kita harus memutuskan apa yang akan kita produksi dan berapa kuantitasnya. Kita harus memilih, sebagai contoh, apakah kita akan memproduksi banyak barang dan jasa seperti makanan, pakaian, dan kendaraan untuk meningkatkan standar kehidupan kita, atau apakah kita harus memproduksi banyak peralatan-peralatan militer untuk meningkatkan pertahanan negara kita. Yang kedua yaitu how to produce. How to produce, pertanyaan ini muncul karena sumber daya itu langka, yang kemudian berhubungan dengan keinginan atau kebutuhan kita yang tidak terbatas. Kita harus mempertimbangkan bagaimana sumber daya itu dipergunakan dengan cara terbaik sehingga menghasilkan outcome atau produk yang baik. Kita harus mempertimbangkan bagaimana kita dapat menggunakan secara maksimal sumber daya yang tersedia untuk kita. Ini harus diperhatikan. Namun, isu lain yang muncul dari perekonomian adalah kita harus mempertimbangkan kapan kita memutuskan untuk bagaimana cara memproduksi. Dan yang ketiga adalah for whom to produce. For whom to produce itu karena kita tidak dapat memenuhi atau memuaskan semua keinginan atau kebutuhan kita, kebutuhan semua populasi yang ada di dunia. Keputusan harus dibuat yang berhubungan dengan berapa banyak masing-masing orang kebutuhannya dapat dipenuhi. Seperti itu. So, in this slide, we will discuss about meaning of the term ceteris paribus. Ceteris paribus. This Latin term is widely used by economists to refer to a situation where other things remain equal. The idea behind this is to be able to simplify an actual situation by assuming that apart from a single change of circumstance, everything else is unchanged. In this way, economists can model one change at a time. In this slide, kita akan membahas mengenai arti dari asumsi atau istilah ceteris paribus. Ceteris paribus ini ternyata berasal dari bahasa Latin yang seringkali digunakan oleh ekonom untuk merujuk pada situasi di mana hal-hal lain di luar model itu adalah tetap atau sama dengan
ide dasar atau ide di balik term atau asumsi ini adalah untuk menyederhanakan situasi atau kenyataan yang ada di dunia nyata dengan mengasumsikan bahwa hal-hal lain yang tidak terlalu berpengaruh di dalam suatu model itu adalah tidak berubah atau tetap. Dengan cara ini, ekonom dapat membuat suatu model yang berubah pada suatu waktu. Jadi, ketika ada dua asumsi, kalau ketika ada suatu model, misalnya saja model pasar yang digambarkan dengan grafik Q and P. Q is quantity and P is prices. Q adalah kuantitas dan P adalah harga. Nah, faktor-faktor lain di luar P dengan Q itu dianggap ceteris paribus atau tidak berubah. Jadi ekonom dapat dengan mudah menganalisis situasi di mana ketika P berubah, apa dampaknya terhadap Q, atau ketika Q berubah, apa dampaknya terhadap P. Itulah fungsi dari ceteris paribus, untuk menyederhanakan dunia nyata, kemudian digunakan di dalam suatu model agar dunia nyata tersebut dapat dimodelkan dalam suatu model. Nah, model itu bisa bentuknya grafik, bisa bentuknya tabel, atau bisa bentuknya diagram. Itu beda-beda gitu ya. Nah, di part terakhir ini biasanya itu muncul self-assessment. Self-assessment yang diberikan adalah berupa studi kasus. Nah, studi kasus di sini itu food versus full, classic application of opportunity cost. Kamu sudah dikasih tahu nih, kalau ini adalah harga makanan dibandingkan dengan harga minyak ya. Nah, di sini dia kasih tahu a classic application of opportunity cost. Dari sini kita bisa tahu bahwa pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus mendefinisikan apa itu opportunity cost gitu ya. Kita harus mendefinisikannya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bahas mengenai opportunity cost yang terjadi atau yang mungkin muncul di dalam soal tersebut. Di sini ada soalnya. Soal yang pertama itu use the information above to show how the concept of opportunity cost might be used to explain the trade-off as they affect governments, farmers, and consumers. Jadi berdasarkan informasi atau studi kasus di atas, kamu harus mampu menjelaskan opportunity cost atau trade-off yang berdampak ketika mereka adalah pemerintah, kemudian petani, atau sebagai konsumen. Kemudian yang kedua itu pertanyaan outline the likely cost and the benefit of the increased global demand for biofuels gitu ya. Kamu harus membuat outline biaya dan manfaat ketika permintaan global terhadap biofuel atau minyak alam itu meningkat. Itu apa cost and benefitnya gitu. Itu adalah salah satu contoh yang harus kalian jawab dari teks atau studi kasus di atas. Okay, thank you for your attention, for watching my video from my channel, YouTube channel. This is Economics Cambridge Curriculum. I hope this video can be useful for you. You can learn from this video about economics in Cambridge Curriculum. Jadi terima kasih kalian sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, terutama kalian yang baru pertama kali belajar economics dengan menggunakan Cambridge Curriculum. Jadi sebenarnya economics dengan ekonomi yang ada di pelajaran sekolah nasional dan internasional itu sebenarnya sama. Yang berbeda hanya bahasanya. Kemudian terjadi perbedaan ketika kamu ke Cambridge Curriculum, itu soalnya lebih ke studi kasus. Kamu disuruh untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan kalau soal-soal sekolah nasional dengan kurikulum nasional, biasanya kalian hanya pada level sebutkan dan jelaskan seperti itu.
Thank you ya sudah menyaksikan video ini. Goodbye. See you in the next video. Bye-bye.